Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, DKM Masjid Al-Hikam, Bapak Ibu para sesepuh dan juga kawan-kawan semua, adik-adik yang hadir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi sabbal ma'a sabba thumma syaqqal arda syaqqa fa'anbata fiha habba wa 'inaba wa qadba wa zaitunan wa nakhla wa hadaiqa ghulba wa fakihatan wa abba. Wassalatu wassalamu 'alal habibil mujtaba sayyidil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul hudur, hadirin sekalian, Bapak Ibu sekalian, tentu saja manusia selalu berada di dalam ketakutan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innal insana baina makhafatain, bahwa manusia itu berada di antara dua ketakutan. Ketakutan apa hadirin sekalian? Baina ajlin wa ajlin, antara masa lalu dan masa depan. Kita selalu bertanya-tanya, ada apa sih di masa lalu? Bagaimana sih proses penciptaan alam semesta ini? Kita ini sebenarnya berasal dari mana, begitu ya? Ini umat manusia ini asalnya dari mana? Dan kita juga sering bertanya-tanya tentang masa depan. Ini ketakutan kedua, Bapak Ibu ya. Kita takut bagaimana kalau kita di masa depan sakit misalkan, atau keluarga kita sakit, atau keluarga kita meninggal dunia, atau ada musibah dan lain sebagainya. Innal insana baina makhafatain, manusia di antara dua ketakutan. Hadirin sekalian, karena itulah manusia selalu mencari tempat berlindung, mencari tempat memohon, yang tidak lain dan tidak bukan adalah Tuhan. Hadirin sekalian, dahulu manusia punya satu Tuhan, tetapi setelah terjadi perkembangan zaman, setelah masa Nabi Adam, Nabi Idris, kemudian manusia mulai kehilangan arah. Sebagian tidak lagi menyembah Allah Subhanahu wa taala, tapi menyembah berhala-berhala, begitu ya. Dan itulah yang terjadi kepada salah satu nabi yang akan saya coba bahas, mudah-mudahan tidak terlalu panjang ya. Kalau mungkin kepanjangan, Bapak Ibu mungkin bisa cari saja lanjutannya di YouTube ya. Kebetulan saya juga cukup aktif di YouTube. Dan Bapak Ibu sekalian, yang akan kita bahas adalah tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim hadirin sekalian lahir di sekitar tahun 2000 sebelum Masehi. Dan beliau lahir di dalam keluarga penyembah berhala. Bahkan bapaknya sendiri adalah pembuat berhala. Maka beliau hadir di dalam keluarga yang beliau sendiri bingung. Kenapa mereka menyembah Tuhan yang mereka buat sendiri? Dan ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Ibrahimu li abihi azara atattakhidhu asnaman aliha inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Dan ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada bapaknya, nama bapaknya Azar, atattakhidhu asnaman aliha, kenapa kalian kok membuat berhala ini sebagai Tuhan kalian? Aku melihat kalian ini kayaknya sesat, kata Nabi Ibrahim. Dan lanjutannya kemudian Nabi Ibrahim ini mencari Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Lanjutannya cukup panjang. Falamma janna alaihi al-lailu ra'a kawkaban qala hadza rabbi falamma afala qala la uhibbul afilin. Kemudian di malam hari dia melihat bintang, Bapak Ibu sekalian. Kelihatannya bintang ini bagus. Wah, ini kayaknya Tuhan saya, kata Ibrahim. Sampai kemudian pagi harinya bintangnya hilang. Wah, masa Tuhan hilang begitu. Maka akhirnya dia tidak jadi menyembah bintang. Dan keesokan harinya dia melihat bulan. Falamma ra'al qamara bazighan qala hadza rabbi. Ketika dia melihat bulan muncul, maka dia mengatakan, oh ini Tuhan saya.
falamma afala qala la in lam yahdini rabbi la akunanna minal qaumid dhalin. Tapi ketika paginya dia lihat bulannya hilang, Bapak Ibu sekalian. Akhirnya dia mencapai kesimpulan, wah kalau pencipta saya tidak memberikan petunjuk, kayaknya saya juga akan sesat seperti bapak saya, keluarga saya, dan umat saya. Dan besoknya dia coba mencari Tuhan yang lain, yang ini menjadi banyak Tuhan bagi banyak bangsa, termasuk bangsa Mesir, bangsa Jepang ya, menuhankan matahari. Falamma ra'a asy-syamsa bazighatan qala hadza rabbi hadza akbar. Wah, ini lebih besar lagi. Ini pasti Tuhan saya. Falamma afalat qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Dan akhirnya ketika malam hari dia lihat ternyata matahari tenggelam juga. Wah, masa Tuhan tenggelam? Akhirnya dia mengatakan, aku tidak mau menyembah apa yang kalian sembah, berkata kepada umatnya. Kemudian apa yang beliau katakan? Dan ini yang diabadikan ya, kita jadikan doa dalam doa iftitah ya. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Akhirnya karena dia melihat bintang, bulan, matahari semuanya itu berubah-berubah, kadang muncul, kadang hilang. Akhirnya dia mengambil kesimpulan, ya sudah, saya menyembah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, hanya Tuhan itu saja, dan saya bukan termasuk orang-orang yang musyrik. Demikian hadirin sekalian proses Ibrahim mencari Tuhan. Sampai akhirnya beliau mencapai kesimpulan bahwa Tuhan adalah satu yang menciptakan alam semesta ini. Dan Ibrahim, teman-teman sekalian, hadirin sekalian, sering disebut sebagai Khalilullah. Jadi agama Nabi Ibrahim adalah agama terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam surat An-Nisa, وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. Dan siapakah sih yang lebih baik agamanya daripada orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah, berbuat baik dan mengikuti ajaran Ibrahim. Dan Allah menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Demikian hadirin sekalian, kita tentu saja perlu bersyukur tanpa perlu melalui pencarian sesulit Nabi Ibrahim. Dan bahkan dalam riwayat beliau itu sampai harus hijrah berkali-kali. Dari Irak beliau terusir, kemudian ke Palestina, kemudian ke Mesir, sampai kemudian ke Mekah membangun Ka'bah. Dan kemudian dari beliau juga kita mewarisi Ka'bah yang dibangun bersama keturunannya Ismail. Dan banyak sekali contoh-contoh baik yang diwariskan oleh Nabi Ibrahim ya, antara lain selain tauhid yang kuat tersebut, beliau juga rajin sholat ya, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran bahwa beliau juga rajin sholat. Dan Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati, ya Allah jadikanlah aku orang yang mendirikan sholat termasuk juga keluargaku. Dan sifat yang ketiga hadirin sekalian, beliau itu sangat rajin mendoakan keturunannya. Nah, ini yang luar biasa. Maka dalam ayat yang tadi, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati, beliau berdoa, ya Allah jadikanlah aku orang yang mendirikan sholat dan juga keluargaku. Dan kemudian ketika beliau akan dipilih menjadi imam umat manusia ya, beliau mengatakan wa min dzurriyyati, keluargaku juga, gitu ya. Dan termasuk lahirnya Nabi Muhammad SAW itu juga merupakan doa dari Nabi Ibrahim. Karena ketika beliau membangun Ka'bah, beliau juga ikut berdoa. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatslu 'alaihim ayatik. Wahai Allah, utus kepada mereka, kepada ahli Mekah, Rasulmu yang akan membacakan ayat-ayatmu. Dan alhamdulillah berkat beliau juga ya, kita mendapatkan Nabi Muhammad SAW yang masih keturunan
Nabi Ibrahim. Demikian hadirin sekalian, beberapa teladan-teladan baik dari Nabi Ibrahim, dari tauhidnya, dari istiqomahnya beliau dalam sholat, dan juga bagaimana beliau sangat memperhatikan zuriyahnya atau keturunan-keturunannya, dan mendoakan keturunan-keturunannya yang baik-baik. Demikian hadirin sekalian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya pribadi, dan mudah-mudahan ada manfaatnya bagi hadirin sekalian. Terima kasih banyak atas perhatiannya, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.